kembali lagi bersama saya Rizka di podcast SMKC, Sini Miki Cerita. Kali ini kita kedatangan narasumber alumni dari SMK Negeri 1 Kolaka Utara. Halo Kak, apa kabar? Ya, baik. Sebelum Ki ngobrol-ngobrol, bisa kita dulu perkenalkan diri Tak? Yap, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswatullah, saya alumni tahun 2019 tepatnya. Itu aja sih, apalagi? Oh ya. Ada sedikit pertanyaan yang saya ingin tanya kepada kakak. Ya. Yang pertama, bagaimana pengalaman kakak sebagai ketua OSIS SMK mempengaruhi perkembangan pribadi dan profesional kakak? Bagaimana pengalaman kakak sebagai ketua OSIS SMK memengaruhi perkembangan pribadi dan profesional kakak? Untuk di OSIS sendiri, bagaimana mempengaruhi pribadi, sebenarnya tidak terlalu bagaimana juga sih, karena kan pribadi itu dibawa diri sendiri ya. Artinya pribadi itu sudah ada, ya mungkin sejak saya lahir ya, saya sudah ada pribadinya, kemudian menjadi OSIS, ya setelahnya menjadi OSIS kemungkinan ya berjalan saja sih, ngalir, dan tidak terlalu mempengaruhi juga sih sebenarnya. Apakah OSIS itu mempengaruhi pribadi atau tidak? Kalau menurut saya ya, dan apa yang saya alami ya, enggak aja sih, biasa-biasa aja. Oh iya Kak. Apa yang menjadi pencapaian terbesar kakak selama menjabat sebagai ketua OSIS? Pencapaian terbesar, dibilang pencapaian terbesar. Kalau untuk pencapaian terbesar sih sebenarnya enggak ada sih. Karena biasa-biasa aja, sama semua aja. Dan pencapaian dengan OSIS-OSIS sebelumnya. Cuman kan saya menjadi OSIS itu mewarisi apa ya istilahnya. Jadi ada pergantian kepala sekolah kemarin di waktu saya jadi OSIS. Jadi semester pertama dan semester kedua itu kepala sekolahnya berbeda. Jadi semester pertama kepala sekolah itu Pak Alamsyah. Baru kemudian semester kedua kepala sekolah itu Bu Siti Rahyuni. Jadi kemarin di masanya saya waktu menjadi ketua OSIS itu 2017-2018 kalau tidak salah. 2017-2018 karena adanya pergantian kepala sekolah yang apa ya? Tidak memungkinkan kayaknya kemarin, sehingga OSIS ini sempat terbengkalai dalam artian guru-guru fokusnya ke pergantian kepala sekolah ini. Entah itu mengurus administrasi atau apalah terkait dengan perpindahan kepala sekolah yang lama ke kepala sekolah yang baru, sehingga OSIS ini seakan-akan kemarin tidak terurus di mana oleh guru dan juga pembina kemarin sempat karena adanya ini pergantian itu. Namun dengan saya punya juga tim yang solid, kemudian mungkin kepemimpinan yang sedikit mumpuni, sehingga semua program itu alhamdulillah dapat berjalan dengan baik juga ya kan, walaupun mungkin tanpa arahan atau bantuan dari guru ataupun kepala sekolah ya, utamanya kesiswaan atau pembina OSIS waktu itu, karena memang kalau ada masuk di waktunya saya ya kalian tahu sendiri gitu bagaimana antara adanya pergantian kepala sekolah sekarang ini. Kalau saya lihat masih ada mungkin itu di depan sana itu di lapangan itu, kalian lihat ada tempat duduk itu dari beton itu, nah itu di kepemimpinan saya itu. Ya mungkin itu saja sih yang menjadi pencapaian, tapi tidak bisa dibilang pencapaian terbesar juga sih. Oh iya Kak. Mungkin itu saja sih. Apalagi? Iya Kak, bagaimana kakak mengatasi tantangan dan konflik yang muncul selama masa jabatan kakak? Nah, tantangan dan konflik yang muncul itu terasa pada saat yang tadi yang saya bilang, pergantian kepala sekolah itu. Nah, kemudian ada beberapa yang menjadi kegiatan yang bersamaan dalam artian waktunya berbeda. Jadi ada 3 kegiatan kemarin dilakukan di akhir tahun kalau tidak salah. Nah, kebetulan kan di akhir tahun itu juga tepatnya pergantian semester, yang kemudian semester depannya juga pergantian kepala sekolah ya kan.
Nah, di situ ada 3 kegiatan. Kalau saya tidak salah, kemarin kan kegiatan rutin dilakukan setelah semester itu ada yang namanya Porseni. Porseni, kemudian Isra Miraj dengan latihan dasar kepemimpinan. Nah, hal yang paling terberat kemudian saya atasi sendiri, artinya bersama dengan tim ya, dengan OSIS yang lain, itu pada saat latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan itu yang dimana biasanya sebelum-sebelumnya semua guru pada saat LDK itu kan kalau kita kan di sekolah biasanya diadakan di hari Sabtu sampai Minggu ya. Itu tidak ada sama sekali guru yang pergi. Kemudian tidak ada sama sekali guru. Adapun guru yang datang sekedar datang untuk terima materi, setelahnya kembali lagi ya kan. Nah, kemudian pembina OSIS saya kemarin juga sempat ke Kendari. Sehingga kemudian latihan dasar kepemimpinan itu saya harus handle gitu dengan tim saya tuh, dan OSIS saya harus handle sendiri dengan OSIS. Jadi bagaimanakah kalau kita dipimpin oleh temannya kita sendiri tuh, tidak ada guru yang mengarahkan, tidak ada apalah pembina yang mengarahkan, itu kan berat sekali posisinya. Apalagi pasti teman-teman menganggap sama ji saya dengan dia. Bedanya kenapa saya mesti diperintah oleh dia tuh? Ya kan seperti itu. Nah, caranya saya kemarin itu bagaimana kemudian saya mengarahkan mereka semua dengan kerjasama. Bukan hanya saya sekedar memerintah saja, tapi saya ikut bersama di situ. Apa yang mestinya dilakukan, itu kan biasanya kalau seorang pemimpin kan kebanyakan ya, saya tidak bisa sebut semuanya juga. Kebanyakan kan dia kalau menjadi seorang pemimpin ya artinya tahu menyuruh saja, ya kan, tanpa tahu bagaimana sebenarnya anggotanya kerja di bawah. Bagusnya bagaimana menyelesaikan itu kalau menurut saya ya, bagaimana kita ikut juga merasakan apa yang dirasakan oleh anggotanya kita. Jadi bukan hanya sekedar memerintah, tapi ikut bekerja sama di dalamnya. Seperti itu. Jadi itu mungkin saja yang hal yang menjadi sebuah tantangan dan cara mengatasinya yang cukup berat sih juga memang menurut saya di waktu itu ya. Baik Kak. Bagaimana Kakak memimpin dan bekerja sama dengan anggota OSIS lainnya untuk mencapai tujuan bersama? Nah, itu yang tadi yang saya bilang. Ya kan, bagaimana kita bekerja sama, artinya kita sebagai seorang ketua OSIS ya di waktu itu, bukan hanya sekedar menyuruh ataukah mengarahkan anggotanya kita harus apa, tapi kita juga ikut di dalam. Jadi ketika misalnya ada sebuah project yang dilakukan, yang menangani misalnya departemen A, ya kan, anggaplah departemen kepemimpinan atau apalah. Nah, kita tidak hanya sekedar memberikan tugas dan tanggung jawab ke dia, selesai. Artinya ketika saya menjadi seorang OSIS, saya arahkan, oh iya, departemen A, kita buat acara seperti ini. Konsepnya bagaimana, itu terserah kalian. Ya kan? Nah, setelah itu saya lepaskan ke dia, ke departemennya. Serami dia mau bagaimana, ya kan? Ya tidak seperti itu. Artinya saya juga harus ikut ke mereka, merencanakan bagaimana kemudian kita buat mekanisme acaranya seperti apa. Kemudian departemen lain tidak hanya sekedar melihat di si departemen ini, tapi juga ikut bersama-sama kita buat kegiatan sama-sama, karena kan kita di bawah satu naungan ya, organisasi siswa intrasekolah. Artinya walaupun mungkin bukan di departemennya kita, tapi kita juga harus ikut sama-sama di situ, bekerja sama. Artinya kerjasama dan komunikasi, ya kan? Karena komunikasi itu yang sering mengakibatkan kita salah persepsi terkait dengan teman-teman kita. Artinya kalau komunikasinya tidak jalan, ya kan, otomatis kan akan menimbulkan clash-clash di kemudian hari, begitu. Ada lagi? Ada Kak. Tapi tunggu dulu, ini saya disuruh minum ini. Minum dulu Kak. Sampai sekarang bicara aku tuh. Ayo minum dulu. Kan udah minum juga? Nanti deh Kak. Oh iya Pak. Minum dulu Bah. Ada lagi? Masih banyak Kak ya? Iya, lanjutkan Pak. Baik Kak, lanjutnya Kak. Bagaimana Kakak mengolah waktu
waktu kakak antara tugas akademis dan tanggung jawab sebagai ketua OSIS? Oh iya, di zaman saya waktu menjadi ketua OSIS itu hampir seluruh kegiatan saya itu di sini, di sekolah waktu itu. Jadi saya datang, saya tahu milah sekarang. Sekarang saya enggak tahu ya. Jam masuk sekolah itu kan 7.15 kalau enggak salah. 7.15 kita apel. Saya datang sebelum itu. Saya datang sekitar pukul 6.30 itu menyiapkan menyiapkan semuanya gitu terkait dengan entah itu pelaksana apel di waktu itu, baru kemudian persiapan tempatnya, tempat kepala sekolah ya kan. Kemudian setelah itu pulang juga saya paling belakangan. Kalau kerja tugas mah gampang sih, waktu malam aja kan bisa ya toh. Kan malam juga tidak ada di kerja tuh. Iya. Kecuali memang mungkin kalau misalnya kita banyak main game atau apa di saat malam ya memang susah untuk mengatur waktu. Tapi kalau untuk sekolah dari jam 6.30. Kalau saya dulu pulang jam berapa itu? 2.30 kalau tidak salah. 2.30. Nah setelahnya itu kan free kan? Iya. Nggak ada kegiatan yang lain. Ya toh? Nah dalam waktu senggang itu sekitar pukul 3 sampai 10 malam nggak ada kegiatan ya waktunya kita. Entah itu buat tugas atau apa, kan juga tidak mungkin kita lakukan kegiatan malam di sekolah. Adapun kegiatan malam di sekolah kayak perkemahan dan lain itu kan diadakan di hari Minggu, baru kemudian kan tidak setiap minggu juga dilaksanakan. Tapi kalau untuk mengutur waktu bukan hal yang sulit sih kalau menurut saya, karena memang kita punya waktu dalam sehari itu lowong sekali, kecuali memang malas sih. Iya. Lanjut Kak. Iya. Apa yang kakak pelajari tentang kepemimpinan selama menjabat sebagai ketua OSIS? Iya, yang saya pelajari menjadi kepemimpinan bahwa ternyata ketika kita menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Jadi keseluruhan anggota kita itu kita harus pikirkan, kita harus peka terhadap apa sih yang kemauannya. Ya kan? Karena ketika kita mengikuti kemauan kita sendiri ya yakin dan pasti tidak akan ada kegiatan yang berjalan dengan lancar. Ya kan? Ketika kita egois sendiri, menginginkan keinginannya kita sendiri, walaupun mungkin bagus menurut kita ya kan? Walaupun mungkin hal ini sudah kita rencanakan dengan matang, namun kan kemudian yang ingin menjalankan ini bukan kita sendiri. Yang ingin menjalankannya ini kan artinya kita sebagai sebuah tim. Ya kan, kita berbicara sebagai sebuah tim, kita sebagai pemimpin tim, otomatis kita harus memikirkan tim kita harus melihat, kita harus peka terhadap timnya kita, sehingga timnya kita juga rela bekerja, loyal terhadap kita. Jadi ketika kita loyal kepada timnya kita, otomatis dengan sukarela timnya kita juga akan loyal kepada kita. Jadi ketika orang sudah loyal ke kita, apapun ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau lakukan, saya rasa pasti juga dia akan loyal untuk melakukan itu. Jadi tergantung mami kita, peka-pekanya mami kita terhadap anggotanya kita, seperti itu. Kemudian ada lagi? Masih ada Kak? Apa? Bagaimana kakak berkomunikasi dan berkolaborasi dengan staf mengajar, staf sekolah, dan siswa lainnya? Oh iya. Untuk itu kan biasanya kalau kita berkolaborasi kan dengan ketika ada suatu kegiatan, ya kan, event itu kegiatan yang berkaitan dengan sekolah ataupun di luar sekolah, itu kan pasti kita butuh kolaborasi dengan guru sebagai pembina di kegiatan itu. Nah, untuk komunikasinya sih sejauh yang pernah saya lakukan ya bagaimana kita meminta terkait dengan kesediaan anggotanya mereka, karena kan dia sebagai pembina artinya kan dia tahu terkait dengan anggota-anggotanya, ya dia yang bisa mengarahkan anggotanya. Jadi kita bagaimana meminta tolong, misalnya ketika ada sebuah kegiatan di luar sana yang mengharuskan si pembinanya terlibat semua, ya kan, pembinanya terlibat semua, ya kita komunikasi yang baik aja sih dengan mereka. Baik Kak. Ya kan? Ya lanjut.
Iya. Kak, kalau boleh tahu Kak, sekarang Kakak bekerja di bidang apa? Saya sekarang itu bekerja di perbankan, ya kan. Jadi kemarin saya kan lulus itu kalau nggak salah bulan 6 Juni 2023. Nah, setelah itu saya banyak pekerjaan, termasuk di di perusahaan gula kemarin yang di Bombana. Tapi ya mungkinan rezekinya saya diterima di perbankan, makanya saya sekarang itu sampai hari ini tuh masih kerja di perbankan seperti itu. Oh, Dan masalah Kak. Apa pengalaman Kakak selama menjadi ketua OSIS memberikan dampak baik untuk pekerjaan Kakak yang sekarang? oh enggak, selain kepemimpinan ya, saya juga aktif di ekstrakurikuler lain. Selain OSIS, itu juga hampir semua organisasi yang ada di sekolah. Waktu itu kan ada 4 organisasi ya. Hampir semuanya saya ikut. Baru kemudian kita kan SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan. Otomatis kan ada yang namanya praktik kerja industri, atau PKL atau praktik kerja lapangan lah biasanya. Itu kan kalau tidak salah dilakukan di saat kelas 3 ya, kelas 3 semester 1 kalau tidak salah waktu itu. Sekarang saya tidak tahu, kelas 2 mungkin sekarang posisinya. Dan itu juga sih, pada saat itu juga saya tertarik dengan dunia perbankan. Artinya saya praktik juga kemarin di Otoritas Jasa Keuangan OJK OJK Sulawesi Tenggara di Kendari. Nah itu kan seharusnya 3 bulan, tapi di OJK-nya itu berdasarkan aturan itu cuma 2 bulan. Jadi 1 bulannya itu saya dipindahkan di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Jadi waktu saya magang itu ada 2 tempat. Saya magang di OJK, saya juga magang di Bapenda Kota Kendari. Itu juga sih yang mungkin kenapa cukup berkontribusi besar bagi saya, sehingga kenapa saya tertarik di dunia perbankan saat gitu. Oke Kak, ada berapa tes yang harus dilalui untuk bisa bekerja di dunia perbankan? Kalau untuk tes di dunia perbankan itu tergantung sih, karena berbicara terkait dengan tes itu, ini saya masuknya jalurnya itu bukan langsung PKWT di perbankan. Jadi saya masuknya itu lewat jalur PKWT di vendor. Vendor itu pihak ketiga yang menyediakan layanan jasa untuk pihak perbankan yang menginginkan anggota lah, seperti itu ya kan. Jadi kita itu memang daftarnya di bank, cuman kita sebagai pegawai vendornya, jadi belum resmi sebagai pegawai si bank itu, walaupun memang kita bekerja di bank itu. Jadi istilahnya ada vendor sebagai pihak ketiga yang menyediakan jasa bagi perbankan-perbankan. Kalau di perbankan sekarang seperti itu, jadi dia bekerja sama dengan vendor, ya kan. Jadi bekerja sama dengan vendor menyediakan ini sumber daya manusia untuk bekerja di perbankan itu. Kecuali kita langsung lewat tes PKWT. Tapi sempat kemarin saya PKWT, ada rekrutmen bersama BUMN kemarin, saya sempat daftar juga. Itu ada beberapa tesnya memang. Ada beberapa tes, mulai dari pertama seleksi berkas, kemarin saya sempat lulus. Kemudian ada asesmen 1. Asesmen 1 ini ujian TIU TWK, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum. Kemarin saya sempat sampai di situ, walaupun pada akhirnya tidak lulus, ya kan. Baru kemudian ada tes asesmen 2. Setelah asesmen 2 itu ada MCU, tes kesehatan. Setelah tes kesehatan baru ke pendidikannya. Itu kalau kita langsung ke PKWT perbankannya. Karena saya masih tenaga kontrak juga, tenaga ahli daya outsourcing ya istilahnya. Jadi kemarin ya masukkan berkas, kemudian wawancara, selesai sih. Oh ya Kak, pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan Kakak untuk seseorang yang ingin memulai karir di dunia perbankan, utamanya untuk adik-adik Kakak di SMK 1 Kolaka Utara? Iya, untuk itu mungkin bagusnya ya,
memulai dari sekarang, memulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal yang kecil. 3M ya istilahnya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin ada goals yang ingin kita tuju, ya kita mulai dari sekarang. Nah, apa yang kita tuju? Misalnya, adik tuh, kita mau bekerja di suatu perusahaan, misalnya, entah itu perusahaan perbankan kah, pertambangan atau apa. Jadi ketika kita ingin mencapai itu, ya kita mulai dari sekarang. Dari sekarang apa? Misalnya kita mulai dari pemilihan jurusan misalnya, atau pemilihan sekolah, kita mau masuk di SMA kah, SMK kah, ya kan? Kalau kita mau masuk di pertambangan misalnya, ya kan? Nah, kita pilih misalnya kita masuk di SMK Pertambangan, setelah itu kita lulus, kita kuliah di teknik sipil atau teknik pertambangan, ya kan? Nah, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang sih, dari hal-hal yang kecil yang bisa dijadikan pacuan atau acuan untuk kita mencapai hasil yang diinginkan kemudian hari. Seperti itu. Oke Kak, makasih sudah menjawab pertanyaan. Iya. Dan makasih sudah datang di podcast kami. Dan itu teman-teman tadi perbincangan saya bersama Kak Nawetullah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta. Minum Kak.